Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Herawati Sukoco selaku moderator dari kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Febrilia Intan Saputri dengan nomor NPM 004, Eriska Septianingrum dengan nomor NPM 015, Abelta Fetri Regita Ayudia Pramesti dengan nomor NPM 019, saya sendiri Ica Herawati Sukoco dengan nomor NPM 010, Okta Felisa dengan nomor NPM 024, Lisa Putri Anggraini dengan nomor NPM 037, dan yang terakhir ada Kiki Nurmalasari dengan nomor NPM 039. Baik, di sini saya akan menyampaikan judul penelitian yaitu yang berjudul Aktualisasi Nilai Pancasila di Era Globalisasi oleh Generasi Muda. Langsung saja kita masuk ke bagian abstrak atau bagian pembuka dari penelitian yang sudah kami teliti. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung dengan kompleks, aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dalam konteks globalisasi. Melalui pendekatan deskriptif dan analisis konseptual, penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi, seperti keragaman budaya, perdagangan bebas, dan perubahan teknologi. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis strategi dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara efektif di era globalisasi, termasuk pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, peran aktif lembaga negara dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai Pancasila, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan Pancasila. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat tetap relevan dan bermanfaat dalam era globalisasi, serta memberikan panduan bagi pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam era ini. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkuat identitas nilai-nilai bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang tak terelakkan. Baik, cukup sekian abstrak yang dapat saya sampaikan. Kemudian pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya, Okta Felisa. Kepada Okta, saya persilahkan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Aktualisasi Pancasila terdiri dari dua bagian, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif melibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga negara. Sedangkan aktualisasi Pancasila subjektif berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah suatu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting, terutama bagi kalangan muda yang terpapar banyak budaya asing melalui teknologi yang mereka gunakan. Aktualisasi nilai Pancasila hadir sebagai tameng dalam menggunakan teknologi yang lebih baik. Untuk menjaga keutuhan negara Indonesia, penting bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila setiap aktivitas yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana generasi muda mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam penggunaan teknologi. Dalam era globalisasi di tengah bonus demografi yang dihadapi oleh Indonesia, pertanyaannya adalah sejauh mana generasi muda telah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam penggunaan teknologi seperti media sosial. Namun, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif, di mana sesama pengguna teknologi menciptakan konflik di antaranya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Baik, di sini saya akan menjabarkan metode penelitian yang kami gunakan dalam artikel kami. Kami menggunakan metode literatur review, di mana kami mereview beberapa jurnal dan artikel, serta buku, serta penelitian terdahulu. Di sini kami menggunakan lebih dari 10 jurnal, artikel, serta buku yang membahas tentang globalisasi, nilai-nilai Pancasila, serta era modern. Baik, di sini saya akan memulai pembahasan aktualisasi nilai Pancasila oleh kalangan muda. Aktualisasi nilai Pancasila oleh kalangan muda sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan negara Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar pandangan hidup, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila merupakan proses pengaplikasian nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda juga perlu memiliki pemahaman
yang mendalam tentang Pancasila serta kemampuan untuk menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara melakukan aktualisasi nilai Pancasila, kalangan muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi kemajuan dan keberlanjutan negara ini. Simbol sila pertama Pancasila adalah gambar bintang bersudut 5 terletak di tengah. Makna sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai pertama Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan keagamaan dan keimanan. Berikut merupakan contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, taat beribadah. Dan yang ketiga, berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan solehah serta berbakti kepada orang tua. Yang keempat, mengamalkan sila-sila agama pada setiap kegiatan dan saling menghormati orang yang berbeda agama. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Kita harus menghargai dan tolong-menolong antar teman. Saling menghargai dan tolong-menolong merupakan wujud pengamalan Pancasila sila kedua. Berikut merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Yang pertama, saling menghargai antar teman. Yang kedua, tidak semena-mena antar seenaknya sendiri. Yang ketiga, bersikap sopan santun kepada semua orang. Kemudian sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Rasa persaudaraan perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah apabila terdapat perbedaan. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Dengan demikian, kita pun dapat menerapkan rasa cinta tanah air dan bangsa dengan selalu menjaga persatuan di lingkungan kita. Menjaga persatuan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Berikut merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Yang pertama, menciptakan kerukunan dan keberagaman. Yang kedua, tidak bertengkar dengan teman. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki makna bahwa pengambilan keputusan dengan cara tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat pada Pancasila. Sila keempat memiliki makna jika bangsa Indonesia mempunyai ciri khas menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Berikut ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila keempat. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, menjadi kepala atau ketua organisasi dengan penuh tanggung jawab. Kemudian sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan rasa keadilan tersebut merupakan pengamalan sila kelima pada Pancasila. Berikut merupakan contoh pengamalan sila kelima. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghargai hak-hak orang lain. Yang ketiga, menjalankan kewajiban masing-masing dengan sangat baik. Yang keempat, bersikap adil. Selanjutnya adalah aktualisasi nilai Pancasila dalam berteknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan nilai ilmu pengetahuan terapan. IPTEK, singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berkaitan dengan teknologi dan pengetahuan yang digunakan dalam berbagai bidang untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan manusia, dan memperbaiki kondisi kehidupan. Perkembangan teknologi yang pesat telah menyatukan masyarakat dan budaya dalam jaringan yang saling terhubung, menjadikan dunia semakin terasa kecil dan memungkinkan penyebaran informasi yang cepat di masyarakat. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi juga memberikan banyak manfaat loh, terutama dalam bidang pendidikan dan informasi. Namun penggunaan teknologi yang berlebihan juga membawa dampak negatif, terutama dalam bentuk konflik cyber dan cyber war. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan norma dan etika dalam penggunaan teknologi, dan Undang-Undang IT merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks teknologi. Namun masih diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia untuk menghormati norma dan etika dalam penggunaan teknologi ini. Saat ini masih terdapat banyak kasus pelanggaran dalam teknologi informasi, diantaranya yang sangat sering kita temui yaitu pelanggaran hak cipta,
di mana kita menjiplak atau meniru dan menggunakan karya orang lain tanpa sepengetahuannya. Selain itu, pelanggaran yang banyak dilakukan adalah penyebaran berita bohong. Hambatan yang mungkin muncul dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai yang lebih bersifat individual yang muncul dalam kepribadian dan jiwa generasi muda saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang fleksibel, terbuka, dan relevan dengan situasi dan konteks kehidupan generasi muda saat ini agar mereka dapat merasakan keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan pribadi mereka. Dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik generasi muda saat ini, serta memberikan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan diri mereka, diharapkan mereka dapat menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik dan mengembangkan potensi diri mereka secara holistik. Lalu selanjutnya adalah upaya dalam pengaktualisasian nilai Pancasila dalam kalangan muda. Pengalaman nilai-nilai Pancasila sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, dengan mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat, seperti aturan berkendara yang menjaga keselamatan dan kedisiplinan lalu lintas, serta tepatnya agar menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, menghargai perbedaan agama dan budaya pada setiap individu juga merupakan bentuk pengaktualisasian nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Lebih memahami dan menghargai perbedaan dalam agama, budaya, dan pandangan dunia. Mereka dapat terlibat dalam diskusi dan pertukaran pendapat yang membantu membangun pemahaman yang lebih inklusif dan toleran. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, beberapa upaya dapat dilakukan. Salah satunya adalah melalui sosialisasi di kampus atau masyarakat, dengan memberikan materi pembelajaran atau perkuliahan yang mengangkat nilai-nilai Pancasila. Strategi yang efektif adalah dengan berbincang dan mendengarkan lebih banyak mengenai kehendak pemuda terkait nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter juga merupakan upaya penting dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila. Kesimpulan, penjabaran norma-norma yang berlaku dalam masyarakat menjadi bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila berperan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan implementasinya di masyarakat mencerminkan sejauh mana nilai-nilai Pancasila hadir pada setiap individu. Generasi muda memainkan peran utama sebagai pewaris negara di masa depan, di mana penerapan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila ini mencerminkan sejauh mana negara Indonesia dan ideologi bangsa tetap bertahan di tengah kemajuan teknologi yang memiliki dampak positif dan negatif bagi semua generasi di Indonesia. Mungkin hanya ini saja penjabaran dari kelompok kami. Semoga dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.